sini saya akan mempraktekkan sebuah video tentang permainan tenis meja, baik itu teknik dasar, penjelasan sejarah, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Pada sehat kan semuanya pada hari ini? Sudah selamat semuanya? Oke, sebelum mulai mata pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini kita akan memasuki materi tentang permainan tenis meja. Sebelum memulai mata pelajaran, ada baiknya kita mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama ada Pari. Adanya Padil. Ada Adan. Oke, ada semua ya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan sebuah pengertian dari pendapat dua ahli tentang permainan tenis meja. Menurut Sanjaya pada 2008 nomor 1, tenis meja adalah olahraga permainan yang menggunakan media meja sebagai wadah untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul harus melewati net yang berada di tengah-tengah lapangan. Dan permainan ini berlaku untuk putra dan putri dalam nomor tunggal atau single, ganda atau double, dan ganda campuran atau mixed double. Menurut Sunarto dan Sajana pada tahun 2010, titik 2 nomor 39, tenis meja adalah permainan bulu tangkis di atas meja yang dimainkan oleh 2 atau 4 orang yang menggunakan bat atau raket yang terbuat dari kayu dan dilapisi oleh karet. Dan bola tersebut sebesar jeruk nipis yang di tengah-tengah meja tenis meja tersebut terbentang tegak lurus sebuah net memisahkan antara pihak lawan dan pihak kawan. Di sini saya akan menjelaskan ukuran dari lapangan tenis meja tersebut. Di sini ada panjang, yaitu sekitar 2,74 meter. Panjang itu antara ujung dari meja ke ujung meja sini. Mengerti kan? Dan lebar dari lapangan ini sekitar 1,52 cm. Ini namanya lebar dari ujung sini sampai ujung sini. Oke. Dan tinggi meja ke lantai sekitar 76 cm dari meja menuju ke lantai bawah. Dan tebal meja dalam tenis meja ini itu terletak di sini sekitar 3 cm. Ini tebal ya, dari atas sampai habis meja. Dan lebar garis tenis meja ini itu terletak pada putih ini, putih ini namanya garis atau line, sekitar 1 cm. Dan tinggi net beserta tiangnya sekitar 15,25 cm. Ini namanya net dan ini namanya tiang. Kenapa? Mengerti semua ya? Oke, kita lanjut. Sebelumnya di sini udah tahu gambar bola bagaimana? Udah mengerti ya? Oke. Di sini ukuran bola dalam permainan tenis meja ada beragam. Yang pertama ada bola keras dengan memiliki berat 2,40 sampai dengan 2,53 gram. Bola ini memiliki garis tengah lingkaran dengan ukuran 11,53 sampai 12,6 mm. Yang kedua bola lembek. Bola ini beratnya sekitar 2,00 sampai dengan 2,13 gram. Bola ini memiliki garis lingkaran dengan ukuran 11,60 sampai dengan 12,23 mm. Saya akan membawa beberapa bola bisa dipegang dan dirasakan.
masing-masing. Seperti itulah bentuk bola yang ada pada permainan tenis meja. Di tengahnya ada lingkaran, nah, ada kan? Seperti itulah bolanya, walaupun banyak beragam warna dalam bola tersebut. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan sejarah organisasi tenis meja di Indonesia. Pertama kali di Indonesia permainan tenis meja ini dikenal di tahun 1930, yaitu dimainkan di balai-balai pertemuan pada masa orang Belanda. Dalam permainan ini mereka menyebutkan namanya sebagai permainan rekreasi ataupun olahraga rekreasi yang dapat menyenangkan dan menghibur diri sendiri dan orang lain. Oke. Dalam permainan ini hanya golongan orang tertentu saja yang dapat memainkan, yaitu dari golongan orang pribumi dan keluarga pamong yang menjadi anggota pada balai pertemuan tersebut. Sebelum Perang Dunia Kedua, tepatnya di tahun 1939, tokoh ketenis mejaan mendirikan yang namanya PPPSI, yaitu Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Pada tahun 1958, dalam kongres tersebut di Surakarta, PPPSI mengalami perubahan nama menjadi PTMSI, yaitu Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Di tahun 1960, PTMSI telah menjadi anggota Federasi Tenis Meja Asia, yaitu TTFA atau Table Tennis Federation of Asia. Polemik ini muncul adanya penanaman pengurus besar atau disingkat PB dan pengurus pusat disingkat PP yang diketuai oleh Peter Layardi Lai, sedangkan PP PTMSI diketuai oleh Komjen Pol dan Dr. Randus Ogirsono SH. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama dan prestasi para pemain petenis meja Indonesia dalam ajang event Asian Games. Yang pertama itu ada Abdul Rojak, prestasinya peringkat 11 internasional di tahun 1973 di Sarajevo dan mendapatkan emas ganda putra pada tahun 1985 dan menjuarai juara nasional di tahun 1974. Yang kedua ada Anton Suseno, mendapatkan 2 medali emas di tahun 1991, mendapatkan 1 medali emas di tahun 1993 dan lolos Olimpiade di tahun 1992, 96 dan di tahun 2000. Yang ketiga ada Diana Wisan, mendapatkan emas Games pada tahun 1979, 3 emas Games di tahun 1981 dan 2 emas di ajang SEA Games 1983. Dan berikutnya ada Rossi Sheikh Abu Bakar, mendapatkan 2 emas di tahun 1987 dan 2 emas lagi di tahun 1989, 4 emas di ajang SEA Games di tahun 1993. Berikutnya ada Emily Wisan. Dia mencatatkan prestasi mendapatkan emas pada tahun 1977, 2 emas SEA Games di tahun 1979 dan peringkat 2 bergu putra junior di tahun 1967 kejuaraan Asia dan peringkat 6 Asia senior dan mendapatkan perak pada Asian Games pada tahun 1978. Adanya Sugeng Utomo Suwindo, mendapatkan 8 besar kejuaraan dunia pada tahun 1975 dan mendapatkan 10 besar tunggal dunia di tahun 1969 dan 5 besar tunggal Asia di tahun 1970. Dan terakhir adanya Sinyo Supit, mendapatkan perak di Asian Games pada tahun 1978, mendapatkan emas di tahun 1979 dan emas kembali di tahun 81. Kita lanjut.
dalam melaksanakan sebuah turnamen ataupun event dalam cabang olahraga tenis meja, di situ kita harus membutuhkan yang namanya, yang pertama adanya tim yang mendaftar, yang kedua papan ataupun papan meja yang untuk dimainkan dalam permainan tenis meja nanti, adanya bat, bola, dan net. Adanya terbentuk struktur kepanitiaan yang termasuk di dalamnya ada penanggung jawab maupun ketua panitia dan sebagainya. Adanya juga bidang perwasitan ataupun squaring sheet untuk sebagai juri dalam suatu permainan. Yang terakhir adanya bidang peralatan, konsumsi, keamanan dan kebersihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dalam bermain tenis meja. Yang pertama itu, tenis meja dapat dimainkan dalam nomor single baik putra maupun putri, double baik putra maupun putri, dan campuran. Double campuran yaitu ganda putra dan ganda putri. Yang kedua adalah peraturan khusus dalam permainan tenis meja. Sebelum melakukan servis, kita berposisi di belakang meja, tidak boleh pas depan meja seperti ini, harus di belakangnya. Oke, bola harus terletak di telapak tangan, harus terbuka ya, seperti ini. Tidak boleh digenggam ataupun dicubit, dicapit, harus seperti ini. Jadi seperti ini dan berada di belakang meja. Oke, ngerti semua? Jadi sebelum melakukan servis, ada baiknya bola harus dilambungkan terlebih dahulu, baru kita pukul. Nah, terus bola yang setelah dipukul haruslah memantulkan pada meja kita tersendiri, baru kepada meja lawan. Apabila ke meja lawan terlebih dahulu, itu dianggap full. Bola yang menyentuh net dan masuk ke dalam lapangan lawan, itu kita akan mengulangnya kembali sebagaimana kita servis pada biasanya dan pada umumnya. Servis untuk double dilakukan di sebelah kanan, serta jatuhnya bola ke bidang lawan harus diagonal ataupun silang. Bola keluar tidak boleh kita pegang ataupun kita sentuh ataupun ditahan. Bola dipukuli dari lawan, lalu kita pegang, walaupun itu out, itu menjadi poin untuk pihak lawan. Jadi pada permainan double, kedua pemain mengembalikan ataupun mengambil bola secara bergantian. Tidak boleh orangnya itu saja. Misalnya Adan bersama saya bermain, saya saja yang mengambil, itu tidak boleh. Itu mendapatkan gol ataupun kesalahan yang mengakibatkan poin jatuh pada pihak lawan. Sebaiknya habis saya mengambil cepat, baru ada yang mengambil. Begitu sebaliknya, itu begitu terus. Oke, urutan servis dalam nomor double. Pemain A1 memukul, lalu diterima dengan pemain B1. Pemain B1 memukul dan diterima oleh A2. Pemain A2 memukul, lalu diterima oleh pemain B2. Pemain B2 memukul, diterima oleh pemain A1. Cara mendapatkan nilai atau skor, yang pertama ada pemain kehilangan nilai. Pemain kehilangan nilai apabila dia gagal membuat servis yang sempurna. Bisa jadi servisnya out ataupun batnya terkena meja ataupun bolanya digenggam seperti ini tidak dilambungkan. Nah, itu jadi kehilangan skor pada kita sendiri. Yang kedua adanya lawan membuat servis yang sempurna atau mengembalikan bola dengan sempurna, tetapi kita sendiri tidak berhasil mengembalikannya dengan sempurna. Ini penjelasannya, lawan melakukan servis dengan sempurna, lalu kita mengembalikannya tidak sempurna, bola bisa jadi out, bisa jadi tidak melewati batas net. Seperti itu kira-kira. Jadi jika bat ataupun pemukul kayu ini terkena meja
menyentuh tiang itu dinyatakan foul. Itulah hasilnya kehilangan poin pada diri kita sendiri. Setelah itu kita dapat menyentuh meja tersendiri, baik itu tidak dari bed ataupun bola, bisa tersentuh dari kaki seperti ini. Maaf. Itu dinyatakan full. Oke. Dinyatakan full. Baik kaki, tangan ataupun sentuhan badan yang membuat meja ini tergeser ataupun adanya bunyikan. Seperti ini. Oke, di sini ada penghitungan nilai ataupun poin dalam permainan tenis meja. Setiap game dimenangkan oleh pemain ataupun pasangan lawan. Setiap game itu mendapatkan skor terdahulu mencapai 21 kecuali bila terjadi jus. Bila kedua belah pihak mencapai nilai yang sama, maka disitulah terjadinya jus. Misal lawan mendapatkan skor 20 dan kita mendapatkan 20. Nah, di situ terjadinya jus. Dan dalam jus ini perpindahan bola dilakukan setelah mencapai nilai ataupun tidak. Tetapi bola harus berpindah secara bergantian. Jadi gini, setelah jus saya membawa. Habis saya membawa, harusnya pihak lawan membawa setelah saya. Tidak boleh saya lagi, walaupun bola itu masuk. Mengerti sampai sini? Oke, kita langsung saja memulai praktek. Ada beberapa gerakan yang harus kita tampilkan dalam materi kali ini. Langsung saja kita menuju lapangan ya. Oke, di sini kita akan melakukan pegangan pada beda. Dalam memegang bed ini ada dua macam dalam tekniknya. Yang pertama adanya pen holder. Pen holder ini seperti kita memegang pulpen pada umumnya. Jari kita seperti ini dan di belakang kita dapatkannya seperti ini. Mengerti? Bisa dibuat untuk anak murid saya. Ya. Ini rapat bang, lihat ya. Nah, iya, rapat gini ya bang. Nah, sip. Nah, bagus. Jadi yang satu lagi pegangan second grip ataupun macam berjabat tangan, di mana kita pertama seperti ini, lalu menggapainya seperti ini, seperti tanda checklist, Nah, di belakangnya dan jempolnya kita kembalikan ke belakang supaya ini mengunci. Oke, seperti ini ya. Bisa dilakukan. Saya. Dalam permainan tenis meja ada beberapa pukulan yang harus kita lakukan dan kita pelajari. Yang pertama adalah pukulan push, di mana pukulan push itu mendorong bola perkenaannya pada tengah bed. Saya praktekkan ya. Ini namanya pukulan push. Bola berada di tengah bed. Kita lakukan lagi. Oke, pukulan kedua yaitu pukulan drive. Di mana pukulan drive tersebut pukulan yang bed berada dari bawah mengayun ke atas seperti serong seperti ini dan bednya tertutup ya. Perkenaan bola antara bed yaitu terletak pada sisi kanan ujung bed. Saya praktekkan terlebih dahulu ya. Yang ketiga ialah pukulan chop, di mana pukulan ini gerakannya seperti menebang pohon ataupun mengkampak. Jadi gini ya. Perkenaan bola pada bed yaitu bola berjalan bergelinding ke bawah. Bola seperti ini, putarannya ke bawah, agar memperlambat setelah terkena meja lawan. Bisa saya praktekkan ya. Dia bisa maju cepat ataupun melambat ke belakang.
pukulan yang keempat yaitu pukulan servis. Di mana pukulan servis ini pukulan awal dalam memainkan sebuah permainan tenis meja. Pukulannya hampir sama dengan pukulan push. Akan tetapi pukulan servis ini lebih menambah kekuatan agar pengembalian dari lawan itu sangat buruk. Bisa kita dorong, bisa kita potong. Sebetulnya banyak variasi dalam melakukan servis ini. Itu saya push dan ini saya potong dan ini saya backhand. Itu yang kelima adalah pukulan top spin. Di mana pukulan spin ini seperti pukulan drive pada umumnya, tetapi pukulan ini dikembangkan dalam pukulan drive sehingga pukulan tersebut harus bertenaga dan lebih dari pukulan drive tersebut. Yang terakhir ialah pukulan smash. Di mana pukulan smash ini pukulan yang dimana pengembalian bola dari lawan sehingga menggantung. Dari situ kita bisa memukul smash lebih kuat. Perkenaan bola smash bisa di tengah, bisa di pinggir kanan. Coba abang lemparkan patulan kemari baru kemari. Coba coba. Pukulan smash yang saya dapat. Di sini saya akan menunjukkan variasi dalam permainan tenis meja, yaitu dalam servis. Oke, kita agak membuka lebar yang ujung. Nah, yang pertama kita akan memukul ataupun menservis tanpa adanya bola, memakai gerakan second grip. Ayo kita mengambil yang ada pukul. Badannya agak membungkuk. Ya. Dan membungkuk bang. Agak membungkuk. Jadi bolanya jangan digenggam, jangan dijepit, tapi kita segini. Satu, lemparkan bola, dua, pukul. Satu, lemparkan bola, pukul. Oke. Dalam variasi yang kedua yaitu kita akan melakukan servis lurus ke depan seperti ini ya. Kita pegang, lempar, pukul. Pegang, lempar, pukul. Pegang, lempar, pukul. Nah, seperti itu. Bisa dipraktekkan oleh Anda teman-teman. Belum saja. Begitu. Yuk, yang belum boleh lari satu orang sebagai bola. Yuk, mulai. Satu bermain bola. Yuk, mulai lagi. Nah, yuk, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Ya, ayo, lihat. Ada. Ini lagi. Yang bagus kira-kira. Oke, good. Yuk, gantian. Padil. Pukulnya di belakang aja. Good. Iya, good. Sekali lagi. Iya, ini benar deh. Good, bagus. Oke, kita di sini ada yang namanya pukulan forehand penyilang. Jadi, misal kita berada di sini, kita
kita harus operkan bola itu ke ujung mana. Misalnya ini A, ini B, itu A, itu B. Sini. Itu. Ayo mulai dari panen. Iya, dari sini ke sana, dari sana semakin bisa. Dulu mari, baru ke sana. Iya, lagi. Harus bisa lah. Satu lagi. Iya, dua. Iya, yuk gantian. Ada dua. Dari sini satu. Sini lagi. Mantap, yuk gantian. Oke, di sini kita akan melakukan pukulan menggunakan target di mana saya membuat target pada sini ya. Sini pukulan target. Dan di sini juga ada target 2 yang dapat memudahkan para pemula memukul bola. Boleh bisa ada satu orang untuk memukul bola. Oke, kita memakai servis yang seperti biasa. Jadi tadi kita fokus kepada target tersebut. Oke, seperti itu yang dibuat bisa dilakukan oleh ada 2 anak. Yuk, kita berganti. Boleh juga mengarahkan ke sana, tidak fokus cuma di atas. Boleh silang, boleh lurus. Bagaimana nyamannya? Memang penelitian ini agak susah agar pengusaha dalam melakukan servis. Yuk, gantian, hadir. Saya akan kasih bisa. Yuk, terus kita kembang. Tidak waktu 1. Hampir. Terakhir yuk. Ya. Oke, sudah bagus. Variasi yang terakhir kita akan membuat sebuah metode drill, variasi drill. Mana drill itu memukul servis secara menerus sebanyak bola yang kita miliki. Oke, seperti biasa kita kayak gini, pukul bola tidak boleh dibuka waktu mencabik, tapi dibuka, pukul, buka, pukul, buka, pukul. Seperti itu kita akan melakukan. Yuk, siapa berani mulai duluan? Nah, boleh kita tunggu bolanya. Yuk, ini yang terakhir. Nah, boleh. Mulai. Oke. Pegangan di bawah bola. Oke, bagus. Iya, bagus. Satu lagi, terakhir. Iya, bagus. Yuk, yang ini gantian oleh kakak. Kasih bola ke sana. Oke, pertama.
Bagus. Dua. Bagus. Tiga. Bagus. Satu lagi. Empat. Out. Bagus ya. Semuanya sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga Ananda ataupun murid sekalian mengerti akan materi yang saya berikan tadi. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Semua sudah mengerti ya? Oke, sebelum kita melakukan penutupan ataupun pembubaran dalam materi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberikan keselamatan dan keberkahan dalam pelajaran kali ini. Berdoa masing-masing, mulai. Sudah selesai. Selamat siang untuk anak-anak sekalian. Siapa? Sekian hasil video